Bapak Yahweh, saat ini kami belajar Dafar Elohim. Kau berikan kami hikmah, Kau berikan kami kepintaran. Biarlah mata jantung kami siap untuk kami belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak, Kau mengurapi setiap umat-Mu yang ada di Zoom dan yang di tempat ini. Biar ketika Dafar Elohim disampaikan di tempat ini, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terlebih kami boleh menceritakan Torah-Mu kemanapun kami berjalan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami minta otoritas Samayim turun atasku yang akan menyampaikan firman. Kau juga otoritas dari Samayim turun atas dan umat-Mu yang mendengarkan Dafar Elohim malam hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Mari kita akan membacakan sebelum kita baca kitab suci, sebelum kita belajar Dafar Elohim, kita akan baca doa ini. Diberkatilah Engkau Yahweh, Tuhan Raja semesta alam, di dalam nama Yesus Sang Mesias yang telah memberikan firman-Nya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang bersih untuk mendengar firman-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Sang Mesias. Haleluya. Amin. Oke, baik. Sahabat Shalom, untuk kita semuanya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh ada masuk di hari Sabat dan kita mengawali kita membuka Sabat di RF Sabat. Nah, malam hari ini saya ingin sharing untuk kita. Sebetulnya materi ini panjang ya, cuma saya buat 2 kali. Nah, saya ingin setiap kita dan saya rindu setiap kita supaya kita waspada dan kita paham, terlebih kita ngerti ya, mengenai ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang lari dari konteks kitab suci, ajaran-ajaran yang lari dari pola-pola Ibrani. Nah, dari sini saya ingin mengajak setiap kita untuk kita memberikan peringatan ataupun kita sendiri untuk berjaga-jaga dari setiap ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, dalam kitab suci kita jelas menegaskan bahwa sikap kita, bagaimana kita bersikap terhadap pengajaran-pengajaran yang keliru, pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jelas Dafar Elohim mengajarkan kita untuk kita punya tindakan untuk kita bisa memagari diri kita. Nah, malam hari ini saya akan sedikit sharing tentang hal ini, dan malam hari ini saya hanya mengambil dari konteks Tanakh ya. Saya belum mengambil dari Perjanjian Baru. Nah kebiasaan saya selain dari Tanakh dan Besora, saya juga mengambil beberapa teks dari, terutama teks-teks yang sesuai firman ya, dari beberapa Talmud ya. Selagi itu baik saya ambil, yang penting selaras dengan Dafar Elohim. Nah, ajaran sesat menurut kitab suci, bagaimana kita menilainya? Nah, kita akan membacanya dari Sefer Dafarim 13 atau Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai yang kelima. Nah, ayat ini jelas sekali sikap kita harus seperti apa. Nah, ada siapa aja di sini? Ya, saya minta Gavin untuk membaca ini. Baca dengan keras. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpin muncul di antaramu dan dia memberi suatu tanda atau mukjizat, dan jika tanda atau mukjizat yang dia katakan kepadamu itu terjadi dengan membujuk, mari kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpin itu, sebab Yahweh Elohimmu sedang menguji untuk mengetahui apakah kamu benar-benar mengasihi Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 4 dan 5, jadi di sini saya blok merah. Ini kita harus waspada ketika ada orang yang membujuk kita, mari kita beribadah ya kepada Tuhan yang selain Yahweh. Kita harus waspada. Nah, kita melihat sedikit dalam teks Ibraninya, karena ini Tanakh, jadi pasti ada teks Ibraninya. Ayat 1. Nah, Bu Rosinta, halo Bu Rosinta, bisa dengar? Ya Pak. Ya,
Bu, sambil belajar untuk kita membaca, silakan Bu. Ki Yakob, eh, Be Beki Bekir Beka Ya, Bekir Beka ya, terus. Nafi Nafi Hmm, O ya. Kolem. O Kolem Ya, terus. Ka Ka Kalim. Kalom. Hah? Oh ya kalem karena i-nya oh iya titiknya juga. Kalem Wenataf Taf. Wenatan Hmm. Wenatan al ale ya aleka Eleha. Terus. ot Hmm. o m- mo moped Mofet. Ya, jadi ki yakum bekir beha navi o kolen kalom wenatan eleha ot o moped. Nah, ini memang harus sering membaca ya. Kurang lebih transliterasinya seperti ini. Nah, jika bangkit seorang nabi, ya, seorang nabi, ada kolam di sini, nabi apa yang mengajak ke Elohim lain, ya, hmm. ya, harus hati-hati. Nah, saya tidak mengambil kata-kata setiap kata-kata dalam teks Ibrani. Sekarang kita lihat dalam teks Ibrani di ayat yang kedua. Bu Hermin, gimana Bu? Bu Hermin? Kurang turun Pak ininya, hurufnya, layarnya, jadi ketutup sebagian. Oh gitu. Iya, Kurang turun. ketutup yang atas itu separuh. Terlalu naik ya? Iya ya, nggak kelihatan. Oh, gitu. Apa karena saya pakai laptop ya? Kalau pakai HP mungkin enggak ya. Enggak, ini mungkin ya. Ini di laptop Pakai ini. HP pas pas Bu kalau Nah, pakai HP coba Bu, pas nanti HP juga coba tertutup. ditiga. Pakai HP juga tertutup. Ya. iya Pak pas Coba Bu Rosinta, nanti coba di ayat ketiga ya Bu Hermin ya. Coba. Nah, ini Nanti tertutup masih nanti saya tertutup. ngelanjutin yang baris kedua Bu Rosinta, yang baris kedua biar saya enggak apa-apa. ya Oke. saya pun ini masih pelan-pelan aja pakai kacamata ini makanya Ini, nampak karena tulisannya ini masih kecil-kecil ya. tertutup, Apa? masih tertutup, Oke. Silakan Bu. masih masih tertutup, Bu Rosinta. masih tertutup. Bu Rosmiati katanya masih tertutup. Itu masih tertutup itu. Akhirnya, Elohim, Akhirnya, Udah saya baca dulu ya. Ya, silakan Bu Ufa Rosinta. Ufa Ka Ot Au We Ka We Ham Mo Pet Eser Asher oh ya oh ya Aser I ini it di 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 Ver Iber. Ber di di Ber ya el el apa ya Ele Eleha. K Ele K Le Mor Ne Nel K Elkah. Ya. Yang baris kedua biar saya ya Bu Ya, ya. silakan baris kedua Bu Hermin. Akhare, Elohim,
akhirim aser lo yeda tam wena ave dem. Nafidim, betul. Jadi akhir Elohim, akharim, aser, lo, yeda, etem, tam, yedetam, sorry, yedatam ya. We naafdem. Kurang lebih begini transliterasinya. Nanti saya akan perbaiki lah, kok bisa tidak kelihatan ya. Saya akan perbaiki. Nah, jadi ini nanti saya akan, kenapa saya tidak mengambil per kata-kata ya seperti biasanya. Ini nanti masih ada kelanjutannya di part kedua. Nah, sekarang di ayat yang ketiga. Oh, ketutup lagi Bu Irmin ya? Iya. Oh, Yang baris pertama itu ketutup, Pak. Baris kedua, tiga kelihatan. terlalu tinggi. Ya, kedua, tiga, empat kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Berarti di laptopnya aja tuh Pak. Kalau di HP pas. Ya, berarti saya settingannya yang saya harus perbaiki besok. Lotisma el divrei hanavi. Tisma, lotisma el divrei hanavi. Hahu o el kolem. Bait kedua bisa Bu, kelihatan yang baris kedua? Ya, Pak. Ya, silakan kami selesai. Oh. Ha lum hahu ki menaseh Yahweh Elohim etachem ladaat hayiskem ohevim Ohafim et Yahweh Elohim Bechal lefavkem ufekal nafsechem. Ya, nafsekem. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya kol itu transliterasinya itu bacanya bukan kal ya sebenarnya ya, tapi kol, bekol ya. Sekalipun tulisannya bekal, tapi transliterasinya seharusnya bekol, bacanya seperti itu. Nah, jadi kadang saya melihat orang Yahudi kok kasih tanda baca, tapi bacanya suka-sukanya, bekal kalau dibacanya bekol ya kan. Nah, jadi itu lefavkem ya Bu, bukan kem, bukan lefavkem ya. Lefavkem itu yang benar. Oke, nggak apa-apa. Bu Hermin ini sudah lancar ya, sudah lancar. Belum, Pak. Luar biasa ya. Bu Rosinta semakin biasa semakin lancar nanti. Nah, tinggal Bu Gusti nanti next ini kan. Iya, Gusti pasti udah lancar sekali. Nah, kurang lebih transliterasinya seperti ini. Lotisma el difre an-navi hahu o el kolem dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu peringatan dalam kitab suci di ayat ini. Jika ada muncul seorang nabi atau orang yang tukang mimpi, ya kan? Seorang pemimpi di antara kita, di antaramu, dan dia memberimu suatu tanda dan mujizat, dan mujizat itu kita lihat sesuatu yang spektakuler, tanda itu tanda yang seakan kelihatan sangat nyata atau sangat-sangat seakan-akan dari Tuhan, ya kan? Nah, tetapi kita perlu cross check dan perlu kita lihat kembali. Dan jika tanda atau mujizat yang dia katakan kepadamu itu terjadi, nah ini terjadi. Tetapi apabila orang itu membujuk kita, mari kita mengikuti menyembah ini ya, menyembah Alibaba, menyembah us-us. Nah, ini kita tidak boleh mengikuti.
Makanya kita sebagai seorang Mesianik, sebagai seorang Nitzrayim, sebagai seorang Nasrani, kita punya standar bahwa pertumbuhan iman bertumbuh bukan dari banyaknya mujizat, ya. Tetapi kita semakin melekat dengan dafar Elohim. Jadi standar iman kita bukanlah mujizat. Mujizat hanya bonus dari ketaatan. Nah, mari kalau kita diajak, mari kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak engkau kenal. Nah, ini terlebih lagi yang tidak kita kenal. Dan mari kita beribadah kepadanya. Bukan cuma datang untuk melihat, tapi beribadah. Nah, ini kita dilarang. Inilah sikap, ya. Sikap dalam kitab suci untuk kita, yang mengajarkan kepada kita, untuk kita punya sikap tegas terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat, ya. Standarnya sudah ada. Nah, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi-pemimpi itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata mimpi, ya, mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar satu pengajaran, ya. Tidak ada ayatnya. Nah, jadi mimpi itu hanya bisa untuk pesan dari Tuhan untuk orang itu, atau pesan dari Tuhan untuk satu keluarga, untuk satu wilayah, untuk satu tempat, atau satu bangsa, ya. Tapi bukan menjadi satu bahan pengajaran. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada nabi atau pengajar atau pendeta atau siapapun yang mengajarkan mimpi menjadi dasar khotbahnya, dasar pengajarannya, ya nggak usah didengarkan, ya. Karena ada yang sudah kita ketahui dan sudah pernah terjadi, menyeret banyak orang hanya dari mimpi yang dijadikan bahan pengajaran. Nah, ternyata mimpinya tidak sesuai dengan daftar Elohim. Nah, sebab Yahweh Elohimmu sedang mengujimu. Nah, ini Bapak Yahweh sedang menguji untuk mengetahui apakah kamu benar-benar mengasihi Yahweh Elohimmu dan dengan sepenuh hatimu dan dengan seluruh jiwamu. Jadi kalau saya membaca ayat ini, bahwa ketika kita mungkin tidak mengalami satu mujizat, kita doa kita serasa kering, kita tidak mengalami satu terobosan yang spektakuler, atau kita melihat teman-teman di seberang banyak mengalami mujizat, tapi kok saya tidak. Nah, coba kita berdiam. Mungkin Bapak Yahweh sedang menguji kita untuk mengetahui apakah kita benar-benar mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Saya waktu membaca ayat ini jujur saya teriris sendiri, ya. Saya sering bilang, kemarin saya bilang ke teman bahwa kalau saya pun menyampaikan daftar Elohim, seringkali saya juga kegorok dengan firman yang saya sampaikan. Nah, jadi coba kita koreksi. Apakah kita sudah mengalami seperti ini? Bapak Yahweh sedang mengizinkan kita diuji. Apakah kita taat, tetap melakukan tefilah 3 kali sehari, tetap kita bersabar dan sebagainya. Karena ketika kita sudah jadi memiliki iman yang tahan uji, maka kita akan menjadi memiliki iman yang murni, ya, memiliki iman yang kuat, indah dan murni di hadapan Bapa Yahweh. Terus ayat yang 4 dan ke-5, silakan Bin. Ya. Kamu harus mengikuti Yahweh Elohimmu dan kamu harus takut akan Dia. Kamu harus memelihara perintah-perintahnya dan kamu harus mendengarkan suaranya. Kamu harus beribadah kepadanya serta bergantung kepadanya. Beribadah kepada Yahweh dan bergantung kepada Bapa Yahweh. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena dia bertujuan untuk membuatmu berpaling dari Yahweh Elohimmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan kau dari jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu untuk engkau menjalani, dan kau harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, apabila ada orang yang mengajak saudara, siapapun saudara saya, sikap kita tinggalkan saja orang itu, karena orang itu bertujuan supaya membuat kita berpaling dari Yahweh Elohim, ya. Supaya orang itu punya tujuan supaya kita meninggalkan Torah, meninggalkan Bapa Yahweh, meninggalkan Sabat. Nah, ini kan jahat. Nah, kalau kita sudah diarahkan seperti itu, tinggalkan. Itu sudah nggak benar. Nah, itu kita sudah akan diarahkan kepada kesesatan. Nah, saya yakin setiap kita pasti mengalami hal yang seperti ini. Itu kita mau diajak kembali ke Mesir, ya, jangan mau.
tetap kita bertahan, tetap kita berpaut kepada Dafar Elohim, tetap kita tekun mengerjakan tefilah, ya, jangan tinggalkan. Nah, ciri-ciri khas ya, ciri khas utama dari pengajaran sesat adalah yang pertama, mengajak menyembah ilah lain. Nah, tadi di ayat yang kedua ini ya. Nah, membujuk kita menyembah ilah-ilah yang lain di luar Tuhan Yahweh. Nah, kita diajak untuk menyembah ilah lain, menyembah mengakui juru selamat lain selain Yesua. Yang berikutnya adalah ciri khas yang kedua, yaitu ajaran yang mengajak keluar dari misfot Torah. Nah, ini sudah ajaran sesat. Nah, kalau ada dari antara kita yang pernah ketemu dengan teman-teman atau saudara ataupun keluarga ataupun orang lain ataupun pendeta yang mengajak untuk berhenti mengerjakan Torah karena Torah sudah batal katanya, berarti orang itu dipakai untuk menyebarkan virus kesesatan ya. Karena sudah mengajak untuk membelakangi Torah. Yang ketiga, ciri khas yang ketiga adalah mengubah identitas Yahweh dan memperkenalkan ilah baru. Ini ciri ajaran sesat. Mengubah nama Yahweh, mengubah nama Yahweh ya, menjadi ilah bangsa-bangsa. Serta Warik 4:16 kalau nggak salah ya. Sebab ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi katanya Yahweh itu nggak betul, nama Yahweh itu ini nama Yahweh itu berhala dan sebagainya. Nah, kalau ada orang yang sudah mencoba mengganti, mentranslate nama Bapa Yahweh, berarti itu masuk dalam ciri-ciri penyesatan. Diganti menjadi Alibaba, diganti menjadi Debata dan sebagainya. Ini sudah nggak betul. Ya, karena kita tahu bahwa nama apalagi nama Tuhan itu tidak bisa ditranslate, hanya bisa ditransliterasi, dipindahkan namanya. Nah, jadi ini poin yang ketiga. Biasanya anak-anak yang masih usia remaja, masih sekolah, ini masih labil. Makanya saya beritahukan dari tempat ini dan tolong orang tua ajarkan kepada mereka ya, yang punya anak-anak, sampaikan jangan mau menyembah Tuhan selain Yahweh, karena itulah penyesatan menurut Torah, menurut kitab suci ya, apalagi diperkenalkan dengan nama Tuhan yang baru selain nama Yahweh. Nah, kita sudah pernah disesatkan, kita sudah keluar dari lumpur penyesatan itu, kita membersihkan diri kita dan kita mengenal, kita tahu, kita belajar untuk masuk ke dalam SOP-nya Bapak Yahweh. Jangan kita kembali. Yang berikutnya, biasanya nabi-nabi atau pemimpin itu memberikan tanda mujizat, tetapi tujuannya menyesatkan. Nah, sekali lagi, jangan membangun iman kita di atas mujizat, karena itu nanti akan sangat lemah. Mujizat itu hanya bonus. Kalau kita taat, pasti kita akan mendapatkan banyak mujizat. Nah, kalau sekarang mungkin kita belum mendapatkan mujizat, mungkin kita sedang mengalami ujian, kita sedang diuji. Bapak Yahweh melihat kesetiaan kita seperti apa. Jadi kalau ada nabi atau pengajar atau pendeta atau orang mereka mengatakan saya mimpi begini ya, disampaikan sebagai dasar untuk mengajar, saya rasa setelah saya belajar, kita belajar, itu menjadi satu bahan guyonan, konyol ya kan. Jadi bahan pengajaran yang sebenarnya adalah Torah. Sekalipun mereka memberikan mujizat, membuat satu mujizat. Nah, dalam hal ini kita ingat ya, dalam kitab Matius waktu Yesua berkata nyalalah para pembuat kejahatan, padahal mereka ini para pekerja ini membuat mujizat, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Tetapi mereka dibilang para pembuat kejahatan, pembuat onar, yaitu ten anomia, tidak menceritakan, tidak memberitakan Torah. Jadi kalau ada saudara ataupun di gereja, di kehilan, ada pendeta mungkin menyampaikan saya mimpi begini-begini, diam dan coba amati. Karena saya pun pernah mengalami beberapa kali soal mimpi, tapi itu pesan dari Tuhan khusus buat saya. Nah, begitu juga mungkin saudara, khusus buat umat, bukan untuk bahan pengajaran. Jadi kalau ada nabi,
pemimpi bilang, saya bermimpi bangsa dengan seperti ini. Apalagi orang itu tidak menolak Torah, ya anggap saja itu bunga tidur. Ya. Dengan tujuannya apa? Supaya kita tersesat menjadi pengikut mereka, menyembah ilah bangsa-bangsa. Nah inilah dari 4 ciri-ciri ini, supaya kita bisa menjadi satu dasar, kita bisa mengerti kalau kita diajak menyembah ilah lain, jangan mau, karena itu sudah penyesatan. Tuhan kita adalah Yahweh, ya, dan kita punya misfot Torah. Nah, prinsip di dalam Tanakh adalah Tanakh ya, tidak menilai sebuah kebenaran ajaran berdasarkan mujizat. Saya sering menyampaikan bahwa setan bisa membuat mujizat, kuasa kegelapan bisa membuat mujizat, tetapi kesetiaan itu hanya pada Torah. Karena banyak orang yang menerima mujizat, mengalami mujizat, tapi akhir-akhirnya mereka tidak setia dan akhirnya meninggalkan iman. Jadi sekali lagi adalah prinsip di dalam Tanakh bahwa Tanakh tidak menilai sebuah kebenaran dari ajaran berdasarkan mujizat, tetapi berdasarkan kesetiaan kita pada Torah. Jadi bukan mujizatnya yang dilihat, ya, bukan berdasarkan mujizat, tapi dilihat dari kesetiaan kita untuk belajar, untuk mengikuti Torah. Jadi kalau ada orang sudah memanggil nama Yahweh tapi tidak mau mengajarkan Torah, Torah sudah batal, wah ini perlu di cross check. Ya, ini perlu dilihat lagi, oh ini nggak benar. Ya. Jadi kalau memanggil nama Yahweh tapi menolak Torah, ya itu sama saja dengan masih dalam perjalanan untuk kembali, ya. Dari yang tersesat masih dalam perjalanan untuk kembali sampai di pintu. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah memberitahu, ya, bahwa Torah itu adalah Torah itu adalah terang. Ya. Jadi Torah itu tidak pernah batal. Yesua pun tidak pernah membatalkan Torah. Saya yakin kita semua pasti hafal, ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika ada ajaran sesat, dia pasti akan merendahkan Torah dan menolak misfot Elohim, ya kan? Kita sudah tahu kalau ini berarti otak kita langsung berpikir, oh gereja menolak Torah, orang-orang Kristen banyak menolak Torah, menolak perintah, ya kan? Torah sudah batal, Torah sudah nggak berlaku, Torah sudah usang. Ini berarti sebuah penyesatan. Yang ngeri, kalau orang sudah tersesat, mau diangkat lagi, dia nggak mau, diluruskan lagi nggak mau, ya sudah, lepaskan saja. Merendahkan Torah, menolak perintah yang di dalam Torah. Nah, Yesaya 8 ayat ke-20, kepada Torah dan kesaksian, jika tidak sesuai dengan Torah maka tidak akan terbit fajar. Nah, kita lihat Yesaya 8 ayat 20. Baca Bin. Nah, dalam versi Modern Bible, TB dan BIS, silahkan. Nggak keras. Modern Bible, carilah pengajaran dan kesaksian. Jika mereka tidak berbicara sesuai perkataan ini, tidak akan terbit fajar bagi mereka. Ya. Terjemahan baru, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Bis, jawablah begini, dengarlah ajaran Tuhan. Orang yang tidak bicara sesuai dengan ajaran itu tidak mempunyai harapan. Ya, jadi dari 3 terjemahan ini ibaratnya banyak jalan menuju Roma, ya kan? Carilah pengajaran. Nah, pengajaran ini apa? Ya kan? Dan kesaksian apa? Kesaksian siapa? Jika mereka tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, tidak akan terbit fajar bagi mereka. Nah, ini dalam versi Modern Bible. Dalam TP, carilah pengajaran dan kesaksian. Ya. Dalam BIS, bahasa Indonesia sehari-hari bilang, dengarkanlah ajaran Tuhan. Nah, ini sudah melenceng, ya, dari konteksnya. Kita akan lihat dalam versi Hebrew-nya. Kelihatan Bu Hermin? Kelihatan, Pak. Ya, silakan Bu. Letorah welitodah Ya. lo yomru kada far haseh
Aseh, Aser, Aw, Awen, Lo, Sahar. Lo sakar ya. Le Torah welit tudah im lo yomru kadafar hazeh asir em lo sakar. Sakar ini fajar ya. Jadi tidak akan terbit fajar ya. Artinya gelap terus. Nah, kurang lebih begini. Kita akan melihat le Torah welit tudah apa ini? Coba kita lihat. Kalau le Torah sudah jelas bahwa ini adalah kata dasarnya adalah Torah. Torah adalah instruksi pengajaran. Kita lihat welitudah. Nah, welitudah artinya adalah berasal dari kata teudah yang artinya adalah kesaksian, pengesahan konfirmasi, ya, perintah. Nah, ini berasal dari Strong Bible Hebrew 5:749. Coba kita lihat. Teudah adalah kesaksian. Berasal dari kata ud, ya, kembali, mengulangi, ya, berputar, dipulihkan. Yang seharusnya dalam Yesaya 8:20, carilah Torah dan kesaksian. Kesaksian siapa? Tentunya kesaksian para nabi, para neviim, ya. Carilah Torah karena di dalam Torah itu ada pengajaran dan kesaksian. Menjadi saksi dengan mengatakan berulang-ulang serta melakukan. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan Torah itu, maka baginya tidak akan terbit fajar, ya. Jadinya gelap terus, malam terus, nggak pernah siang-siang, ya kan? Berjalan dalam kegelapan terus. Jadi Torah dan kesaksian itu harus kita ucapkan, kita lakukan, dan kita beritakan, kita bicarakan sehari-hari, setiap hari. Supaya apa? Supaya kita terbit fajar, supaya kita diterangi, ya, nggak gelap terus. Nah, pertanyaannya, mengapa kok bisa tidak terbit fajar bila tidak berbicara sesuai dengan Torah? Ya. Nah, sementara ini yang kita tahu, ya, dalam ajaran di gereja, ajaran-ajaran iman kita yang lama, ajaran dalam kekristenan, bahwa Torah sudah batal, ya kan? Torah itu hukuman, Torah itu nggak berlaku, usang, Torah itu sesat dan sebagainya. Itu yang selama ini dulu kita terima di gereja. Tetapi kok ketika kita kembali pada konteks yang sebenarnya, kok Torah itu menjadi terang. Nah, karena apa? Karena Torah adalah cahaya, berasal dari kata or, ya kan? Or itu artinya cahaya. Kita lihat bahwa hurufnya ta, waw, res. Jadi salib yang memberikan cahaya kehidupan. Jadi Torah itu berbicara tentang salib yang memberikan cahaya kehidupan, alias bahwa salib itu berbicara Tuhan sendiri, bahwa Tuhan adalah terang cahaya kehidupan. Itu Torah. Karena satu-satunya kitab suci yang ditulis oleh Tuhan langsung, oleh pencipta langsung, adalah Torah, bukan yang lain. Amsal 6 ayat 23, bahwa karena perintah itu pelita dan Torah itu cahaya dan jalan kehidupan, yang menegur atau mengkoreksi untuk disiplin, supaya apa? Supaya tertib dan teratur. Jadi Amsal 6 ayat 23 mengatakan Torah itu cahaya, Torah itu terang dan jalan kehidupan. Jadi kalau orang tanpa Torah, berarti orang itu gelap, nggak punya cahaya, nggak menemukan jalan kehidupan. Nah, di dalam Hebrew, Bu Rosita, Ya. silakan Bu Rosita. Kiner miswah miswah weto rah or wedereka Widerek, oh iya wedereh hai hai apa ya Hayim, hayim tok tohot Tohot,
betul? Musar. Musar. Nah, kiner jadi miswah. Jadi cahaya miswah ner itu artinya cahaya ya, terang. Miswah ya, cahaya muncul dari miswah ya. Witorah or kan, torah adalah terang dalam jalan kehidupan. Wederek hayom, wederek itu jalan kita mengikuti atau perjalanan hidup ya. Kayim itu adalah kehidupan ya. Jadi torah adalah cahaya terang dalam kita menjalani kehidupan. Ini dalam versi Hebrew. Jadi orang tanpa Torah apa jadinya? Ya kan? Tanpa miswot, tanpa Torah dalam menjalani kehidupan apa yang terjadi? Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Kesimpulannya bahwa carilah Torah dan menjadi saksi dengan mengatakan berulang-ulang serta melakukan. Makanya dari antara kita setiap orang yang belajar Torah pasti akan diuji, mengalami ujian. Tapi jangan heran, jangan takut bahwa bangsa Israel pun ketika dalam padang gurun, mungkin kita sedang mengalami masa padang gurun, tidak pernah kekurangan makanan, selalu diberi makan, dicukupkan makanan kita, air dicukupkan, apalagi ketika panas ya, cuaca terik diberikan tiang awan, kita dilindungi. Ujian itu datang supaya saudara dan saya melekat erat dengan Bapa Yahweh. Nah, maka ketika kita mencari Torah, menjadi saksi mengatakan Torah itu berulang-ulang, maka akan terbit fajar, artinya akan terbit terang. Ya, kita akan mendapatkan cahaya terang. Nah, inilah Torah, luar biasa. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan Torah itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kegelapan yang menguasai orang itu, betapa gelapnya kegelapan itu jika tidak ada Torah. Jadi kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran di luar sana yang tanpa Torah, kalau menurut Amsal ini, bahwa tidak ada terang di sana. Yang ada hanyalah terang palsu, yang ada hanyalah kepalsuan belaka. Jadi jangan diikuti yang palsu, kita ngikutin yang asli aja, yang original. Jadi siapa yang tidak berbicara sesuai Torah, ya, sesuai dengan Torah itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Nah, jadi tanamkan kepada anak-anak kita untuk merenungkan Torah. Ya, tidak usah takut dalam pergaulan. Ketika anak-anak kita sebagai orang tua menyampaikan kebenaran kepada anak-anak kita, percayalah bahwa pemilik firman itu akan bekerja kepada keturunanmu, akan bekerja untuk anak-anak. Jangankan perlindungan, semuanya akan diberikan. Jangan kita jemu-jemu untuk menyampaikannya. Jadi tolak ukurnya adalah, standarnya adalah Torah. Nah, ajaran yang bertentangan dengan Torah sama dengan kegelapan. Ya, kalau kita membaca Yesaya 8 ayat 20, terus kita membaca Amsal 6 ayat 23, jadi pengajaran-pengajaran yang tanpa Torah, maka pengajaran itu adalah pengajaran yang membelokkan, pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada kegelapan. Tidak akan ada terang di situ. Sekalipun mungkin dia mengutip-ngutip, ya kan, ngutip-ngutip ayat-ayat dalam Torah, tapi dalam hatinya berkata bahwa Torah sudah batal. Entah itu dia belum tahu atau menutup hati, ya kan? Menutup mata jantungnya supaya tidak mau belajar Torah. Nah, kita sudah belajar dan kita sudah mengerti Torah, bahwa kita bersyukur karena saudara dan saya dibawa kepada jalan terang, ya kan? Kita menuju jalan yang ajaib, yang penuh dengan berkat. Jadi ajaran yang bertentangan dengan Torah adalah kegelapan. Jadi orang yang tidak berpegang pada Torah dan tidak berpegang pada kesaksian para nabi, jika tidak sesuai Torah, maka dalam diri orang itu tidak akan ada fajar. Jadi gelap terus. Nah, yang berikutnya adalah biasanya dia menolak penyembahan yang benar dan mencampur aduk ibadah, atau dibilangnya avodah zarah. Ya.
Dibilang suruh Shema, katanya itu enggak ada dalam kitab suci, kan lucu. Makanya dalam konteks ibadah yang berpola Ibrani, ya, salah satu pondasi adalah Shema. Makanya kalau dalam ibadah pola Ibrani tidak mengucapkan Shema Israel dengan kekudusan, dengan sungguh-sungguh, hati-hati. Karena Shema ini sangat penting sekali. Menolak penyembahan yang benar dengan mencampur ibadah, penyembahan Sabat, ya kan? Menolak. Karena bentuk avoda, bentuk penyembahan kita kepada Bapa Yahweh ya taat dengan kita beribadah Sabat, bukan hari Minggu. Nah, kalau kita membaca Yeremia 23 ayat 25 sampai 27, ya, saya tidak tampilkan ayatnya di sini karena panjang ya. Nabi palsu berbicara atas nama Yahweh. Kalau kita membaca di situ. Tetapi ternyata Bapa Yahweh tidak mengutus mereka. Nah, ini yang ngeri. Kalau kita melihat di luar bahwa orang berbicara atas nama Tuhan, tapi sebenarnya mereka bukan utusan Tuhan, bukan utusan Bapa Yahweh, tetapi utusan dari Tuhan palsu, dari setan yang menyamarsakan menjadi seperti Tuhan, yang berpura-pura baik. Nah, yang berikutnya dalam Yesaya 13 ayat 6 sampai 11. Nabi-nabi dan pemimpi-pemimpi ini hanya menyampaikan ajaran yang menyenangkan di telinga, bukan kebenaran. Nah, ini saya sering menyampaikan ke beberapa teman bahwa kalau ibadah di Kehilat, ya, saya nggak tahu Kehilat yang lain, kalau beribadah di Kehilat Rafael, ajaran yang saya terima adalah mengangkat ayat kita keluarkan, kita gali, kita sampaikan. Bukan apa yang ada di luar kita cocok-cocokkan dengan ayat, tidak. Makanya kadang saya ketika menyampaikan materi dan saya membaca, saya pun kadang kesembelih dengan ayat itu. Jadi seperti pedang bermata dua, kadang pengajar pun kena sendiri. Itu yang saya alami. Apa istilahnya ya? Sistem eksegesis, bukan eisegesis. Jadi firman itu kita angkat, kita sampaikan yang sebenarnya firman itu. Nah, biasanya kalau kita mengangkat firman sesuai dengan maunya firman itu, orang akan kepanasan, orang pada nggak terima. Contoh ketika aku udah Sabat, ya, banyak orang nggak terima bahwa Sabat sudah nggak perlu lagi, ya kan? Ketika dibawa untuk membawa konteks aslinya, orang pada kebingungan, nggak mau. Jadi banyak sekarang pendeta atau pengajar atau abdi-abdi, ya, atau hamba-hamba Elohim itu berkhotbah menyampaikan pengajaran yang hanya menyenangkan telinga, menyampaikan khotbah hanya sekedar sebagai motivator. Itu banyak sekali, bukan berbicara kebenaran. Nah, kalau Kehilat atau gerejamu berbicara kebenaran, ya, salah satu contohnya saya kemarin ketemu dengan seseorang, saya ngobrol dengan keluarganya jemaat bahwa gereja sudah berpuluh-puluh tahun, ratusan bahkan ribuan tahun tidak jujur menyampaikan daftar Elohim. Nah, jadi khotbahnya hanya untuk menyenangkan telinga, memanjakan telinga, bukan untuk mengajar, bukan menyampaikan kebenaran. Nah, yang berikutnya adalah biasanya nabi palsu atau pemimpi-pemimpi itu mendorong seseorang untuk melakukan pemberontakan secara moral. Contoh, kita buka dalam Mika pasal 6 ayat 8. Silakan. Dia telah menunjukkan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang Yahweh cari daripadamu, selain melakukan keadilan, mencintai kemurahan, dan berjalan dengan rendah hati bersama Elohim. Iya, ini dicari Bapa Yahweh, berlaku adil, bermurah hati, berjalan bersama Elohim. Nah, kita lihat dalam teks Ibrani ya. Ini ada lagunya kalau nggak salah, Gigit Leka Adam. Bulina pernah dengar lagu? Bisa kelihatan di Guermin teks bagian atas? Saya coba, Pak. Ya, coba. Higit leha Adam mah tof umah yeha
Yehovah. Ya. Ini apa nggak kelihatan saya? Do Ya. apa Pak? Yahweh. Dores apa ini? Nggak kelihatan. Mi Meka Mimcha. im asot mispat Wahafar Hesed 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 Wehatsnea Lechet Leket. im Eloheka. Eloheka. Nah, jadi yang diinginkan Bapak Yahweh dalam kita menjalani hidup adalah kita mengikuti misfat, ya, misfat Elohim, ya, perintah, ya, Wahafat, terus memiliki hati, ya, atau mata jantung yang mencintai Bapak Yahweh. Ini Wahafat itu berasal dari kata ahava, mengasihi, mencintai, ya, mencintai Tuhan, mencintai, mengasihi sesama. Terus keset, berbuat kebenaran, mengerjakan kebenaran. Wehasnea, berjalan, ya, setiap hari berjalan dengan Elohim, kurang lebih seperti itu. Nah, transliterannya kurang lebih seperti ini. Higit leha Adam mahtof umah Yahweh dores mimcha kiim asot mispat Wahafat keset Wehats nea leket im Eloheka. Nah, coba kita lihat mispat, ya, mispat kita kebanyakan udah tahu, ya. Ini bukan istilah yang asing buat kita. Mispat, ya, judgment, justice, ordinance, penghakiman, tata cara, keadilan, tindakan, memutus suatu. Ini mispat, ya, berbicara tentang tindakan-tindakan Elohim, aturan-aturan Elohim. Mispat Wahafat. Jadi kita harus berpegang pada mispat Elohim dan kita memiliki ahafah, rasa cinta, rasa sayang, mengasihi Bapa Yahweh dan mengasihi sesama. Untuk apa? Untuk kita berbuat keset, mengerjakan keset. Nah, keset ini apa? Berasal dari kata keset, goodness, faithfulness. Nah, maaf bahasa Inggris saya masih belajar. Nah, artinya keset adalah kebaikan, kesetiaan. Nah, ini yang diinginkan Bapak Yahweh, ya. Jadi kita berbuat kebaikan, kita memiliki kesetiaan dibanding yang lain. Jadi kesimpulannya adalah Wechaset berasal dari kata we dan keset, artinya adalah kebaikan, kesetiaan, kesalehan, perbuatan-perbuatan baik, dan kita menyayangi, dan belas kasihan. Ini keset. Dan setelah kita memperhatikan mispat Elohim, kita memiliki rasa cinta, rasa kasih, mengasihi Bapa Yahweh dan mengasihi sesama, dan kita berbuat baik. Nah, kita berjalan dengan Elohim. Wehatsnea leket in Elohika. Kita berjalan bersama Elohim. Kan enak kalau kita berjalan bersama dengan Elohim, ya kan? Sebenarnya kalau kita berjalan dengan kekasih kita, kan kita digandeng, kita diperhatikan. Nah, jadi Elohim tidak menginginkan ritual yang kosong atau ibadah yang kosong, tetapi apa? Elohim menginginkan kita melakukan mispat, mengerjakan keadilan, mengasihi, memiliki kasih dan setia, mengasihi sesama, dan hidup dengan rendah hati, berjalan bersama dengan Elohim. Ini luar biasa kalau kita bisa berlaku adil, kita mengasihi sesama dengan setia, rendah hati, maka kita bisa berjalan dengan Elohim. Harusnya pasti bisa. Kita udah belajar pola hidup Torah, pasti bisa. Nah, jadi bukan korban bakaran yang diinginkan Bapa, tetapi pola hidup sesuai dengan pola Torah. Dan Torah bukan sekedar hukum, tetapi menjadi satu karakter kehidupan. Nah, ini. Jadi menjadi pola hidup Torah. Mindset kita mindset Torah. Jadi Torah minded. Nah, itu sudah luar biasa.
Kalau orang sudah dalam otaknya Torah minded, ini udah gak bisa digeser kemana-mana ini. Udah pasti imannya akan sangat kuat karena dalam otaknya adalah Torah. Nah, jadi kalau ajaran sesat, ajaran yang menyesatkan, mereka tidak kebanyakan ya mengabaikan mispat, ya, mispat Elohim atau hal-hal yang berbicara dengan keadilan. Nah, sedekah, kita tahu bahwa ada pengajar dulu ya, ketika Dr. Mitchell ngomong tentang sedekah, kata nggak ada dalam kitab suci kata sedekah, tapi begitu dibukakan dalam tanah kata sedekah, akhirnya nggak bisa apa-apa karena ada 100 lebih kata sedekah di dalam tanah. Nah, tidak mengajarkan sedekah, ini dalam pengajaran sesat, tidak mengajarkan sedekah, tidak mengajarkan kesetiaan, tidak mengajarkan keset, yaitu. Jadi apalagi mengerti dalam istilah Ibrani, mispat, sadakah, keset, nggak ngerti mereka. Nah, jadi inilah salah satu beberapa contoh ya, ciri-ciri pengajaran yang menyesatkan. Jadi kita udah tahu bahwa fondasi kita adalah Torah, bukan yang lain. Di luar Torah itu adalah kegelapan. Tapi menurut Yesaya 8:20, Amsal 8:23 ya, bahwa Torah adalah terang. Jadi kalau orang nggak ada Torah, kita udah tahu bahwa gelap adanya, makanya makanannya sembarangan. Nah, kesimpulannya adalah nubuatan atau pengajaran tanpa kebenaran atau dasar Torah dan tanpa mandat dari Bapa Yahweh adalah dosa berat yang menyesatkan umat dan akan dihancurkan oleh penghakiman ilahi. Berikutnya bahwa nabi sejati, seorang pengajar sejati atau seorang nevi'im yang sejati, kalau ada orang berbuat dosa pasti akan ditegur, akan menegur, bukan menenangkan dengan hati palsu, dengan cara-cara yang palsu. Apalagi kalau dia bilang ada seorang jemaat berbuat dosa, pendetanya nggak berani negur. Kenapa? Karena perpuluhannya besar. Ya, kalau ditegur marah nanti nggak ke gereja, nggak ngasih perpuluhan lagi. Ini ngeri. Nah, itu kenyataannya ada yang terjadi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah setiap pemimpin rohani. Ya, di sini juga termasuk saya, bertanggung jawab atas moral umat. Makanya yang bisa memperbaiki moral manusia adalah Dafar Elohim, yaitu Torah. Yang berikutnya adalah Bapak Yahweh membela orang benar dan menentang orang-orang yang memanipulasi hal-hal yang rohani. Jadi manipulasi rohani di dalam Torah itu enggak ada, pasti akan ketahuan. Dan Bapak Yahweh akan membela orang benar dan menentang pendeta-pendeta atau pengajar-pengajar yang memanipulasi pengajaran. Terima kasih sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Nanti next bagian kedua dari Brit Kadasa saya akan lanjutkan entah besok atau Sabat depan. Baik, terima kasih Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca tahuan bersama-sama. Atahu ad selonifraha olam, atahu misenifraha olam, atahu bilam asih, atahu lilam haba. Kades et simka makades simka, we kades et simka belam eha. Ufi Yeshua tekatarim itu kevila karenino, baruch ata Yahweh mekades et simka barafim. Engkau sama sebelum dunia dijadikan, engkau tetap sama sejak dunia dijadikan. Engkau sama di dunia ini dan engkau tetap sama di dunia yang akan datang. Kuduslah namamu atas orang-orang yang menguduskannya, kuduslah namamu ke seluruh dunia. Melalui kuasa keselamatanmu, bangkitlah dan tunjukkanlah kebesaranmu. Diberkatilah engkau Yahweh, kuduslah namamu selamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada pokok-pokok doa yang untuk kita doakan. Nanti kita akan doakan Bu Hermin. Oke. Salah satu pokok doa utama kita adalah kita berdoa untuk Kehilat Rafaya. Nah, nanti Januari kita akan
melakukan pembayaran kontrak yang baru. Menurut data kemarin yang disampaikan oleh bendahara, masih ada kekurangan kurang lebih sekitar 14 juta. Nah, kita akan doakan ini agar tertutup ya, dan kedepannya semuanya boleh dicukupkan. Haleluya. Ada yang didoakan secara khusus selain Bu Hemi? Oke, kalau nggak ada, Ya mohon ya. Pak, tetap doakan kami. Juga suami saya lagi ada masalah di tempat kerjanya. Tadi ada di grup keluarga Pak, sampai saya nangis membacanya. Ya kiranya tetap Bapak yang menyertai suami saya Pak bekerja di luar kota Pak. Kenapa di tempat kerjanya, Bu? Ya ada masalah dikit Pak. Biasalah di ini apa kerjanya di tengah-tengah keluarga besar saya juga Pak sih. Ya kayak gitu. Oh, Keluarga saya ini sifatnya ini lebih bagus dia membela orang lain daripada keluarga sendiri. Kayak gitu lah Pak. Hmm. oh ya, baik. Nanti kita akan doakan. Bu, nama suaminya siapa, Bu? Namanya Kader Kader aja Pak, Kader Manimbul. Pada Kader. sebenarnya panjang sih Pak, Kader Simanjuntak aja lah Pak. Siapa? Kader. Kader Kader Simanjuntak. Simanjuntak. Oh Iya. ya, Pak Kader Simanjuntak. Baik. Oke. Kita naikkan pujian segala perkara dapat Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku takut di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Yesus setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Yesus setia. Tetap percaya, Yesus setia. Tetap percaya, Yesus setia. Terpujilah namamu ya Bapa Yahweh Elohim kami. Sekiranya mau disenangkan dengan apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat hari ini. Bapak Yahweh, mengucap syukur karena kami sudah belajar daftar Elohim, untuk kami dijauhkan dari penyesat-penyesat yang bodoh, penyesat-penyesat di luar Torah. Berkati semua anak-anakmu, baik yang ada di tempat ini, jangan yang ada di Zoom. Mereka adalah milikmu ya Bapak Yahweh. Berikan mereka kepekaan untuk menyaring setiap ajaran-ajaran yang mengarahkan kepada kesesatan. Berikan kepada mereka kepekaan untuk menyaring pengajaran-pengajaran di luar Torah. Bapak, karena kami percaya bahwa Torah adalah terang seperti yang kufirmankan dalam kitab Amsal, bahkan juga dalam kitab Yesaya. Bapak ya, kami percaya Engkau akan memenuhi kami dengan Torah. Engkau terus membersihkan kami. Terima kasih untuk ujian-ujian yang Engkau berikan bagi kami. Kami percaya akan memberikan kami kekuatan, Engkau akan menopang kami dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Saat ini kami menyerahkan setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan. Secara khusus kami menyerahkan suami dari Bu Rosinta Panjaitan, yaitu Pak Kader Simanjuntak. Ada masalah dalam tempat kerjanya. Bapak Yahweh, saat ini kami mengangkat tangan, kami menopangkan.
menopang mereka, berikan kekuatan, menyerahkan Pak Kadir Simanjuntak. Bapak Yahweh, dia adalah milikmu, roh, jiwa, dan tubuhnya adalah milikmu. Kalau ada orang-orang membuat masalah dengan Pak Kadir Simanjuntak, siapapun itu, selagi Pak Kadir Simanjuntak dalam posisi yang benar, engkau akan memberikan pembelaanmu ya Bapak Yahweh. Dan kami percaya akan memberikan pembelaan untuk orang benar. Bapak, aku menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhnya kepadamu. Dan orang-orang yang menciptakan masalah, yang membuat masalah, yang membuat bermasalah dengan Pak Kadir Simanjuntak, aku mengikat dan memerintahkan rohnya, tubuhnya, jiwanya, dan pikirannya untuk tunduk dan taat kepada kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan juga aku menyerahkan untuk Bu Rosinta Panjaitan sebagai seorang istri yang suaminya jauh dari keluarga dalam pekerjaannya. Bapak Yahweh, kau berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, malak-malak dari Samai, Roh HaKodes berikan kekuatan, menjaga dan menyertai, melindungi. Juga terlebih khusus Pak Kadir Simanjuntak yang jauh dari istri dan anak-anak, melindungi, memberkati, dan menyertai. Dan kami percaya selagi dalam jalur Bapak Yahweh, jalur firman-Mu, di dalam kebenaran melalui Bu Rosinta, maka Pak Kadir Simanjuntak semakin membuka hati untuk Engkau. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah melembutkan hatinya dan Pak Kadir Simanjuntak menerima Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati Esther Simanjuntak. Bapak, anak ini lebih matamu. Terima kasih untuk kepintaran, hikmat, kepandaian yang Engkau berikan untuk anak ini. Dalam nama Yesus Hamasiah, berkati keluarga ini dan jadi terang di Pekanbaru. Bapak, secara khusus kami juga membawa anakmu, orang-orang pilihanmu, Ibu Hermin Susilowati. Bapak Yahweh, aku percaya bahwa Engkau Yahweh Refuah, Engkau Yahweh Rafa, Yahweh yang memulihkan. Bapak Yahweh yang memberikan kesembuhan. Saat ini aku perintahkan Bu Hermin tubuhnya sehat, paru-parunya bersih dari apapun. Sesak napas akan hilang dalam nama Yesus Hamasiah. Bernapas dengan normal. Segala apapun, mungkin ada lendir yang menutup dalam paru-parunya, aku perintahkan yang menghalangi pernapasannya. Bu Hermin Susilowati dan milik Bapak Yahweh, organ tubuhnya sembuh, pulih, normal dalam nama Yesus Hamasiah, dan kuat. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini dalam istirahatnya, Bapak Yahweh akan menyertai, melindungi, dan memberkati, memberikan mimpi yang indah. Dan biar melalui Bu Hermin ini, keluarganya dimenangkan, anak-anaknya dimenangkan untuk Bapak Yahweh. Dan melalui tutur kata, setiap apa yang keluar dari mulutnya adalah firman yang keluar, yaitu Torah Bapak Yahweh. Berkati anak-anaknya Bapak Yahweh dimanapun mereka berada dalam pekerjaan masing-masing, diberkati. Roh, jiwa, dan tubuh ini adalah milikmu Bapak Yahweh. Ku percaya Engkau sudah mengalirkan kesembuhan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus Hamasiah. Kami menyerahkan Ibu Gusti Ayu Bapak Yahweh. Aku percaya Engkau memakai anakmu ini menjadi alatmu, menjadi mercusuar di mana dia tinggal, di kota di mana Bu Gusti Ayu berada. Dan kami percaya keluarganya akan dimenangkan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Berikan kesehatan, berikan sukacita, dan berikan damai sejahtera untuk Bu Gusti beserta anaknya. Kau memberkati Evan. Terima kasih karena Kau sudah memberikan kesehatan yang penuh. Bapak Yahweh, kami juga menyerahkan Bu Rosmiati. Dalam masa tuanya Engkau memberkati. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat dari segala tingkap-tingkap langit, dari segala penjuru mata angin. Dalam masa tuanya memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan Ibu Lisbeth Utapea. Dia adalah milikmu Bapak. Dan aku percaya Bu Lisbeth tangannya sudah sembuh, sudah sehat, dan kembali mengangkat tangannya untuk memuliakan nama-Mu Bapak Yahweh. Biarlah Ibu Lisbeth Kau pakai menjadi alat-Mu untuk bersaksi untuk anak-anaknya dan anak-anaknya dimenangkan untuk Engkau Bapak Yahweh. Pakai lidah bibirnya untuk menjadi corong firman, menceritakan firman Torah. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk Ibu Jenny Warti Bapak Yahweh dan suaminya Pak Sastrawan Sembiring. Bapak Yahweh, mereka adalah biji matamu. Dan biarlah keluarga ini menjadi mercusuar di Kabanjahe, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun anak-anakmu ini berada. Anak dan keturunannya diberkati. Apa yang dikerjakannya Bapak Yahweh buat berhasil. Kau akan mengirimkan berkat di segala penjuru mata angin. Kau memberkati kebunnya, Kau memberkati usaha rotinya, Kau memberkati setiap apa yang dikerjakan tangan-tangan mereka Bapak Yahweh. Dan di tempat pekerjaannya juga Kau memberkati menjadi warga, menjadi berkat bagi teman-temannya. Pakai mereka untuk menjadi corong, menyampaikan firman, menyuarakan Torah kepada
setiap orang yang ditemui. Berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita untuk Bu Jenny Warti, Pak Sembiri beserta anak-anaknya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan semua umat-Mu. Setiap kami yang ada di tempat ini, kami menyerahkan Ibu Fredrina Tambunan. Bapak, apa yang dikerjakan tangannya Ibu berkati. Dan kami percaya Kau memberkati keluarga ini dengan cara-Mu, dengan cara yang heran. Dan aku percaya Kau akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kalau beliau boleh bertinggal bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya semakin hari Kau akan membawa dia dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati Gavin dan Kesia, anak-anak dari Bu Lina, memberkati mereka dalam pertumbuhannya. Apa yang mereka butuhkan Engkau sudah persiapkan Bapak. Terima kasih. Dan kami percaya bahwa Kau adalah pelindung keluarga ini. Dan kami juga menyerahkan kami suami istri sebagai pemimpin, sebagai seorang gembala. Bapak, biarlah kami menjadi terang. Ampuni kalau ada seringkali tindak tanduk kami yang tidak sesuai dengan firman atau ucapan ataupun tindakan. Kami mohon ampun kepada Engkau Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua umat-Mu yang lain. Ketika esok kami akan bertemu dalam Mikra Kodes Sabat, Bapak, kami minta Roh-Mu mendahului kami, Roh Kodes mendahului kami berada di tempat ini. Dan biarlah urapan dari Samaim turun atas kami. Ketika firman disampaikan esok, maka setiap kami umat-Mu akan mendapatkan limpahan berkah. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan kami juga menyerahkan pergumulan Kehilat Rafaya ini untuk di bulan Januari untuk melunasi sewa. Bapak, kami percaya Engkau sudah menyediakan, Engkau sudah menyiapkan kekurangannya senilai 14 juta. Bapak Yahweh, dan kami percaya Engkau sudah mengirimkan itu, dan kami akan segera dan sudah menerimanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan biarlah Keilat ini boleh terus menjadi mercusuar, menjadi terang, untuk menjadi corong untuk menyampaikan firman Bapak. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menyampaikan kebenaran. Terima kasih Bapak Yahweh. Memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Berikan kami kesehatan, dan kami percaya kami sudah pulih dan kami kuat bersama Engkau. Oleh karena firman-Mu, maka apa yang menjadi kecemasan bagi kami sudah mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapak Yahweh. Dengan cuaca yang saat ini terjadi di tempat kami di Indonesia, dan kami percaya perlindungan, tudung perlindungan nyata bagi umat. Terima kasih Bapak Yahweh. Mari kita pagi berdiri, kita akan memberkati umat pilihan malam hari ini. Dan angkatlah tangan-Mu, dan kita akan memberkati bangsa Israel. Shalom shalom Yerusalem Islahu Hafayi Yehi shalom mehelek shalwa bear benotayi leman akai wilayah ada berada shalom bah leman pitiyahwi Elohenu afaksa toflah. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapatkan sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok Yerusalem, dan sentosa telah puri-puri Yerusalem. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku sudah mengucapkan kesejahteraan, damai sejahtera kiranya ada di dalam Yerusalem. Oleh karena rumah Yahweh Elohim kami hendak mengucapkan hal-hal baik bagi Yerusalem. Kami menyerahkan semua Eretz Israel ke dalam tangan Bapak Yahweh. Mereka adalah umat, tanah perjanjian Kau berikan bagi umat pilihan, dan kami percaya Kau akan mencukupkan. Kau akan menjadi pembela bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang mengutuki, bangsa-bangsa yang memusuhi, mereka berurusan langsung dengan Sang Pencipta. Karena kami percaya bahwa Kau adalah Yahweh Nisi, Kau Yahweh panji-panji umat pilihan. Dan kami percaya setiap bangsa, setiap umat, pribadi-pribadi yang memberkati umat pilihan-Mu, maka mereka akan menerima berkat. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucapkan tefillah Avenu bersama-sama. Avenu Yahweh Seba Samayim Yit Kadeshimka Tafo Malkutka Yaseret Surha Kefasamayim Ken Baaretz Et Lechem Kukenuten Lalu Hayom Uslah Manual Katain Weal Tefenu Didini Sayon Kim Kalsenu Minhara Gileka Hamam Laka Weal Fura Wetif Eretz Le Olme Olamim. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian Bodula yang Bibitov. Bodula Yahweh kita
sehingga kami boleh tiba hingga hari saat ini. Bapak, sekali lagi kami menyerahkan anakmu, karena Bu Hermin dalam waktu dekat akan melakukan perjalanan kembali. Perlindunganmu nyata atas perjalanannya nanti bertemu dengan setiap anak-anaknya. Haleluya. Bapak Yahweh, terima kasih. Kami akan mengangkat tangan kami akan mengucap syukur kepada Engkau karena begitu baik. Terima kasih Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tangan-tangan kami Engkau sudah memberikan berkat. Terima kasih Bapak Yahweh, saat ini kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya setiap apa yang Kau janjikan di dalam berkat Kohanim Engkau sudah mengenapinya. Haleluya. Terimalah berkat ini. Yefarecha Yahweh Weishmerecha. Amin. Ken Yehirasu Yair Yahweh Panau Eleka Wikunecha. Amin. Ken Yehirasu Yisaya Yahweh Panau Eleka Weyasem Leka Shalom. Amin. Ken Yehirasu. Bapak Yahweh memberkati Kau dan lindungi Kau. Bapak Yahweh menyinari Kau dengan wajahnya dan berikan Kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Kau damai sejahtera, sukacita dan shalom. Haleluya, haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Sahabat Shalom Bu Gusti, sahabat Shalom Bu Hermin, sahabat Shalom Bu Rosmiati, sahabat Shalom Bu Jeniwati. Sahabat Shalom, Pak. Sahabat Shalom semua. Sahabat Shalom Shalom semua. semua. Sahabat Shalom semuanya. Salam Bu Bapak Hermin, yang terima kasih. memberkati. Hati-hati di perjalanan ya. Salam buat anak-anak besok Minggu. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Bapak yang memberkati. Shalom. Siapa tuh Jenny? Semuanya lah ya, sama anak-anak. Ya, Bu Ya, Rosinta. shalom semuanya. Sahabat Shalom semuanya. Bapak Yahweh memberkati.